Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali akhirnya kita benar-benar ketemu di episode ke-100 serial Dongeng Bocah Dongeng Bahasa Indonesia bareng saya Kang Mudi. Tapi hari ini Dok Hijaunya nggak ada. Tapi nggak apa-apa, sudah diwakili oleh warna-warna hijau yang lain. Dari mulai tanaman ini, itu, dan baju yang saya pakai. Mewakili Dok Hijau berwarna hijau. Oke, kita akan menepati janji kita bahwa kita akan memberikan yang spesial di episode ke-100. Apa itu? Ayo kita simak sama-sama. Check it out! Oke, jadi hari ini saya akan membacakan atau membawakan cerita tentang asal-usul kisah dongeng 1001 malam. Kan seringnya kita dengar kisah 1001 malam. Apa sih sebetulnya? Kalau di Eropa atau di negara-negara barat sana, itu dongeng 1001 malam terkenal dengan sebutan Arabian Night. Ya. Jadi kisah-kisah rata-rata dongengnya dari Timur Tengah, mulai dari Arab, Persia, Turki, Baghdad, dan lain sebagainya. Nah, apa sih asal-usulnya? Jadi diceritakan, konon kasarnya ini benar-benar kisah nyata di masa kepemimpinan Sultan Harun al-Rashid di Baghdad. Di masa itu, tersebutlah seorang raja. Dia ini dikecewakan oleh seorang wanita. Kecewanya itu dalam banget. Sampai-sampai dia itu dendam ke semua wanita. Begitu ceritanya. Jadi, saking dendamnya, dia itu berniat untuk melenyapkan seluruh wanita-wanita di kota itu. Jadi, kalau ada wanita yang cantik, untuk balas dendamnya itu, dia nikahi si wanita, kemudian dia lenyapkan. Terus, begitu. Ketemu wanita lagi, dinikahi, dilenyapkan. Dan itu cuman semalam saja. Semalam dinikahi, besoknya dilenyapkan. Sudah tidak ada orangnya. Terus-terusan begitu sampai akhirnya habis, benar-benar habis. Masih ada satu wanita, yaitu anaknya seorang wazir, pejabat di daerah situ. Itu tinggal satu. Nah, si wanita ini kemudian dilamar. Baik bapaknya maupun si wanitanya sadar bahwa dia itu juga tidak akan berumur panjang. Karena kebiasaannya si raja dinikahi semalam habis itu hilang, lenyap. Nah, si mbaknya ini punya taktik jitu. Jadi dia akan membuat dirinya minimal tidak mati dalam semalam. Bagaimana caranya? Jadi pada saat malam pertama dia bercerita atau mendongeng untuk suaminya, si raja itu. Dongengnya dongeng kayak Timur Tengah kayak gitu. Kayak Sinbad, Aladin. Nah, itu termasuk salah satu. Hanya saja pintarnya atau cerdiknya si wanita ini, dia mendongeng dengan teknik mendongeng yang bagus. Jadi si raja itu benar-benar dibuat senang dengan ceritanya dan penasaran. Dan yang lebih bagusnya lagi, lebih hebatnya lagi, si mbaknya ini akan memotong ceritanya pada saat cerita itu lagi, terus gimana lagi? Kayak misalkan dia cerita Aladin. Aladin tidak diceritakan sampai habis. Ataupun kalaupun ceritanya sudah habis, dia tambah-tambahin, dia ngarang.
tapi supaya ceritanya menggantung. Misalkan, kalau di Aladin kan, begitu selesai, jinnya minta permintaan terakhirnya apa? Dia dihidupkan jadi manusia kan? Akhirnya dia jadi manusia dan mereka semuanya hidup bahagia selama-lamanya. Nah, kalau si mbaknya nih gitu ceritanya, begitu sudah selesai cerita itu, dia langsung sambung. Tiba-tiba istana bergetar. Bergetar dengan sangat hebat. Terus si rajanya, kenapa? Nah, besok saya lanjutkan lagi Baginda. Kira-kira begitu teknik berceritanya. Oh, ya sudah, besok. Jangan sampai kamu ketiduran. Ada yang biasanya pengantin-pengantin lain cuma berumur semalam, habis itu hilang. Dia masih diberi kesempatan hidup untuk bercerita kembali esok harinya. Esok harinya dicerita, misalkan, ayo lanjutkan. Sampai mana kemarin? Sampai istananya bergetar hebat. Tiba-tiba istananya bergetar hebat. Ternyata di seluruh dunia sedang terjadi gempa bumi. Termasuk salah satunya di lautan yang ada namanya Sinbad. Sinbad juga waktu itu lagi di pelabuhan. Di sebuah pulau tepatnya. Bergetar. Ternyata bukan gempa biasa. Jadi pulau yang didiami Sinbad itu ternyata adalah punggung ikan paus raksasa yang sudah bergerak jadi kayak daratan. Hah? Nah, terus mulailah dia cerita tentang Sinbad. Sampai ceritanya selesai, seharusnya dia selesaikan. Akhirnya Sinbad menjadi warga biasa, tidak di laut lagi. Dia hidup di daratan dan bahagia bersama keluarganya. Itu enggak seperti itu. Tiba-tiba dia ceritakan, pada suatu hari Sinbad sedang berjalan, tiba-tiba dia mendengar nyanyian yang sangat aneh. Mungkin kayak gitu. Tiba-tiba bulu tangan Sinbad merinding hebat. Ada apa ini? Ada apa? Kata rajanya. Bersambung. Besok saja. Ya sudah besok. Begitu besoknya kan nggak jadi dilenyapkan ya, masih hidup mbaknya ini. Besoknya cerita, kenapa Sinbadnya? Sinbadnya itu mendengar nyanyian itu merinding. Ternyata nyanyian itu adalah nyanyian seorang putri dari menara yang sangat jauh. Dia ada Rapunzel, putri dengan rambut yang sangat panjang. Dia hari-hari hanya menyanyi saja. Karena dia dikurung oleh seorang nenek sihir yang tua. Namanya nenek-nenek tua dong ya. Iya ya. Nah, begitu. Ceritanya selalu disambung-sambung gitu. Nanti saat ceritanya Rapunzel sudah selesai, akhirnya dia bertemu kembali dengan orang tuanya. Tiba-tiba kenapa? Kenapa tiba-tiba? Ada seekor ikan yang melompat ke dalam istana. Lalu ikan itu bisa berjalan dan bunyi kaki dan melompat ke laut. Semua mengejarnya. Apa itu? Siapa dia? Bersambung besok. Begitu seterusnya. Dia ceritakan kisah demi kisah sampai 1001 malam. Dan di cerita-cerita di ujung-ujung akhir, di malam yang ke 1001 itu, dia ceritakan kisah-kisah yang penuh pesan moral, yang akhirnya membuat raja itu tersentuh dan menyadari kesalahan-kesalahannya selama ini. Dia egois. Sakit hatinya, seharusnya dia maafkan, dia pelihara sehingga dia jadi orang yang sangat kejam dan ingin melenyapkan seluruh wanita di kotanya itu. Akhirnya dia menyesal, meminta maaf, dan dia hidup bahagia selama-lamanya bersama istrinya.